Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk lihat aktivitasku memasak di dapur. Dan tentu aja sambil dengerin aku cerita-cerita random gitu ya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman sendiri lagi masak apa nih hari ini? Coba share di kolom komentar ya. Siang ini aku mau goreng ayam. Jadi aku beli ayam biasa ya teman-teman, bukan ayam kampung. Ini aku bumbuin biasanya pakai bawang putih yang dihancurin kayak gini. Terus nanti ada ketumbar bubuk, lada bubuk, ada masako juga yang rasa ayam, sedikit tepung bumbu. Jadi biasanya sih aku marinasi ikan, ayam, udang ya kayak begini ini nih teman-teman. Untuk ayamnya sendiri emang dipotong agak kecil-kecil karena ini aku langsung goreng spontan gitu ya, jadi nggak perlu direbus atau diungkep terlebih dahulu. BTW ya teman-teman, di Jogja itu harga cabai lagi mahal banget ya, hampir 90.000 per kilo. Kalau di kota teman-teman gimana nih kabarnya harga cabai? Jadi sebagai pecinta pedas yang sehari-hari aku tuh biasa nyambel, harga cabai yang setinggi ini nih ngaruh banget ya ke uang belanja. Kemarin aku sempat mampir ke warung, aku beli beras 5 kilo, terus beli minyak goreng 1 liter, dan beli Mama Lemon yang pouch agak sedang gitu. Itu totalnya habis 100.000. Aku juga baru ngeh gitu ya bahwa uang 100.000 sekarang itu hanya dapat 3 item kayak gitu doang gitu loh. Dan aku juga ngerasain kenaikan ini pada saat belanja bulanan di supermarket ya teman-teman. Biasanya aku habisnya itu ya, aku udah tau lah rentang habisnya itu berapa biasanya. Dan ini mungkin sejak PPN jadi naik, otomatis totalannya itu jadi lebih tinggi ya. Dengan adanya kenaikan harga di mana-mana, kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman harus lebih pinter-pinter lagi gimana nih caranya mengolah keuangan rumah tangga. Oh iya, selain mau goreng ayam, aku juga ini mau bikin kayak oseng-oseng tempe gitu. Nanti aku campurin sama pete, terus aku campurin juga sama sosis karena ada sosis sisa ya di freezer aku. Dan untuk bumbunya aku biasa pakai bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas sama daun salam. Nanti bumbunya aku iris-iris kayak gitu aja. Kadang-kadang kita tuh suka bingung ya mau masak apa lagi gitu ya, perasaan itu lagi, balik lagi ke itu lagi. Jadi aku kadang-kadang ya udahlah, kalau udah lagi bingung gitu aku biasanya lihat-lihat buku resep atau lihat-lihat Instagram atau TikTok, biasanya bakalan dapet referensi atau apa ya, kayak inspirasi mau masak apa gitu. Oh ya teman-teman, ini aku baru beli talenan, jadi aku belinya offline waktu pas aku pulang ke Bali, dan ini bener-bener bakalan aku rawat dengan baik karena aku dulu juga pernah punya talenan kayu yang gede banget, aku beli di IKEA. Cuman karena aku nggak ngerti cara ngerawatnya, akhirnya dia kayak jamuran item-item yang nggak bisa hilang gitu. Jadi setiap habis pakai talenan kayu harus langsung kita cuci bersih dan kita keringin. Itu akan membuat talenan kayu kita awet dan gak gampang berjamur. Ini aku lagi nyuci pete. Di Jogja pete lagi murah banget ya teman-teman. Bayangin satu papan itu cuma 1.000 rupiah, yang biasanya tuh 5.000. Jadi aku sekalian aja beli banyak, aku kupasin terus aku taruh di freezer. Nah sekarang aku mau panasin minyak goreng dulu karena aku bakalan goreng tempenya sebentar, supaya nanti pas di oseng-oseng gitu teksturnya nggak lembek gitu loh. Oh ya, di video ini aku sengaja ya nggak ngeliatanin muka aku karena muka aku ini habis treatment di klinik gitu ya teman-teman. Karena aku itu punya scar yang lumayan banyak dan dalam, bekas-bekas jerawat gitu. Terus pori-pori aku juga semakin bertambah umur nih, semakin membesar. Jadi aku sejak bulan lalu mulai untuk treatment ya di salah satu klinik kecantikan di Jogja ya. Mudah-mudahan aja bisa sedikit menyamarkan ya, karena kalau yang namanya scar atau bekas jerawat gitu memang agak susah sih untuk dihilangin setahu aku. Kalau teman-teman sendiri punya pengalaman atau permasalahan kulit yang sama nggak sih sama aku? Coba bisa di-share ya, kira-kira treatment apa yang udah pernah kalian lakuin untuk bisa sedikit mengobati scar di wajah kalian. Karena terus terang ya, scar ini bener-bener kadang tuh bikin aku insecure, nggak percaya diri. Tapi kadang-kadang aku mikir ya udahlah ya, nggak ada manusia yang sempurna, semua pasti ada sisi yang bikin mereka tuh nggak pede.
Bahkan saking insecure-nya, beberapa orang bahkan ngerubah ya, entah dia lancipin dagu, mancungin hidung, atau apa tirusin rahang dan lain-lain. Kalau untuk yang ngubah-ngubah kayak gitu, alhamdulillah aku nggak berminat dan nggak pengen sama sekali ya. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat wajah kita di kaca kayak bukan diri kita sendiri gitu loh. Cuman ya itu sih terserah preferensi masing-masing ya teman-teman. Cuman kalau menurut aku pribadi sih kebanyakan sekarang orang-orang yang ngerubah bentuk-bentuk mukanya kayak gitu, wajahnya itu antara satu dan yang lainnya itu kayak mirip-mirip gitu loh, kayak template gitu. Gimana kalau menurut teman-teman sendiri? Tapi balik lagi ya teman-teman, ini aku bukan menjudge, itu aku hanya mengutarakan pendapat pribadiku, bahwa kalau menurut aku ya masing-masing dari kita tuh punya sisi uniknya. Jadi kalau semuanya tuh sama, jadi nggak ada spesialnya gitu loh teman-teman. Balik lagi ke masakan, ini aku mau tumis dulu bumbunya hingga harum. Habis itu bahan-bahan yang tadi aku tunjukin tinggal dicemplung-cemplung aja. Paling nanti aku tinggal tambahin saori, garam, micin, sama masako. Sebenarnya harusnya ditambahin kecap, cuman sayang banget kecap aku habis. Jadi ya udah, nanti aku tambahin gula sedikit lah sebagai penyedap. Kalau teman-teman dengar di video ini ada suara-suara anak kecil, itu ada anak aku dan beberapa ponakan aku memang lagi nginep di rumah, jadi memang suasananya rame. Oh iya, weekend ini lumayan panjang ya teman-teman. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, totalnya 5 hari long weekend ya. Kira-kira teman-teman pada mau jalan kemana nih? Kalau aku kayaknya cuma yang deket-deket aja ya, karena bulan kemarin kan aku baru habis mudik. Jadi long weekend kali ini paling aku mau ke mall, ngajakin anak aku makan mungkin, atau ya ke beberapa tempat yang gak terlalu jauh dari rumah. Dan gak terasa kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Aduh, Masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah kita semua masih diberi kesehatan dan umur untuk bisa menjalani ibadah puasa. Nah, ini bau petenya udah bener-bener menggoda ya teman-teman. Aku sebenarnya ya tanpa lauk pun, maksudnya tanpa kayak ikan atau ayam kayak gitu, dengan oseng-oseng kayak gini aja ini aku bisa makan dengan nambah nasi berkali-kali loh teman-teman. Saking sesuka itu aku kalau udah ketemu oseng-oseng tempe yang dicampur sama pete. Alhamdulillah ini udah jadi. Sekarang tinggal aku pindahin aja ke wadah. Ini sedep banget, aku nggak sabar pengen makan. Oh ya, kalau kalian lihat ini wajan aku emang gosong ya, jadi bukan lapisannya sih, memang warnanya karena dulu sempet overheat. Aku kelupaan pas lagi masak. Tuh lihat tuh asapnya ngepul-ngepul ya. Nah, sekarang waktunya aku buat goreng ayam yang tadi yang udah dimarinasi. Aku diemin ya selama kurang lebih 1 jam. Ini goreng ayam kayak gini aku harus tutup. Tutup pancinya jadul banget ya. Jadi aku biasa kalau goreng ayam yang tanpa diungkep gitu harus ditutup supaya dia bener-bener matangnya tuh sampai ke dalam. Nah, sekarang aku juga punya sisa nasi dari semalam yang aku taruh di kulkas. Jadi dia agak beku-beku gitu ya. Sekarang mau aku pindahin ke kukusan. Biasanya aku kalau malam nasi itu nggak habis, langsung aku taruh di kulkas. Jadi besoknya ketika mau makan tinggal dikukus, rasanya itu bener-bener seperti baru lagi. Dengan cara kayak gini, insya Allah nggak ada nasi yang terbuang karena basi ya. Oke, ini ayamnya juga udah kecoklatan, tinggal aku balik-balik aja. Nah, kalau teman-teman sendiri biasanya ayam itu seringnya diapain? Kalau aku sih ya digoreng kayak gini aja, kadang-kadang aku tambahin kayak sambal terasi gitu dan lalapan, itu sih yang paling sering. Cuman karena ini sekarang banyak anak-anak, jadi aku nggak bikin sambal. Aku goreng ayam sama oseng-oseng tempe tadi itu. Alhamdulillah cuaca hari ini tumben ya, nggak hujan teman-teman. Biasanya itu hujan terus gitu ya, sampai aku bingung kadang kalau lagi nyuci baju karena bolak-balik ngangkatin jemuran. Tapi hari ini alhamdulillah cerah, jadi tadi aku udah kelarin cucian aku, terus langsung lanjut masak.
Pokoknya bener-bener ya, yang namanya kerjaan ibu rumah tangga ada yang bilang nggak pernah selesai, memang bener gitu. Oh ya, ini aku sambil nunjukin ke kalian ya pemandangan dari dapurku. Ini Masya Allah, tabarakallah ya, semuanya udah ditanemin padi, memang masih pendek-pendek sih padinya. Terus langit juga samar-samar ada birunya ya. Biasanya itu udah berapa hari ini agak mendung, tapi alhamdulillah hari ini cerah. Kalau teman-teman ada ide mau dibikinin video apa untuk kedepannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau untuk video home tour sudah pernah aku bikin ya teman-teman dengan lengkap, jadi bisa di scroll aja. Terus video tentang hidup minimalis dan decluttering barang-barang di rumah juga udah pernah aku bikin. Itu yang paling banyak yang view ya teman-teman, karena memang banyak banget yang punya struggle tentang bagaimana sih supaya rumah itu nggak terlalu banyak barang dan nyaman ditempati. Oke, karena udah matang semua alhamdulillah, waktunya aku langsung makan karena udah lapar banget ya. Dari tadi aku bekerja keras ngurusin rumah tangga. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak video ini hingga selesai. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan dan aku tayangkan ini bisa bermanfaat dan menghibur weekend kalian ya. Oke, kalau kalian suka video-video seperti ini, seperti biasa, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!